Assalamualaikum teman-teman ya. Ini saya dulu waktu masih perawatan ya, saya iri sekali dengan Mbah ini ya, dengan usia yang sudah lanjut ya, dia tetap bekerja di kebun seperti ini, bahkan lewat pada saat saya itu masih ini teman-teman ya, masih apa namanya keluar rumah aja takut gitu ya. Saya itu hanya di depan rumah, saya iri sekali melihat mbah-mbah ini ketika apa namanya lewat di depan rumah saya ya dengan apa namanya dengan rajinnya gitu ya merawat kebunnya ini seperti ini ya teman-teman ya. Dia bersihkan setiap hari dan pernah saya nanya gitu ya, justru kalau berdiam diri di rumah itu sakit gitu ya, tapi pada saat beraktivitas dia merasa apa namanya enak gitu ya, merasa enak di badan dan tidak merasakan sakit, bahkan seperti tidak merasakan capek katanya teman-teman ya. Dan ini saya belajar banyak dari Mbah ini ya teman-teman ya. Pada saat saya itu mulai membuka pikiran saya bahwa saya harus bergerak ya, harus keluar dari rumah ya, saya itu belajar banyak dari Mbah ini. Lihat teman-teman ya, lihat ya betapa saya irinya waktu itu ya, dengan usia yang sudah tidak muda lagi ya, masih rajin seperti ini. Dan ini teman-teman ya, yang saya salutnya menyampaikan ke saya bahwa kalau misalkan saya berdiam diri di rumah saja itu malah saya itu jadi sakit gitu ya teman-teman ya. Dan dari situlah ya saya merasa bahwa saya itu harus bergerak gitu ya. Saya harus bergerak supaya apa? Supaya peredaran darah saya itu juga bisa lancar ya, walaupun dengan tertatih-tatih saya tetap berusaha teman-teman ya. Saya berusaha apa namanya bergerak gitu ya. Ini Mbah ini ya dari pagi ya teman-teman ya, dari pagi itu habis subuh itu ya, habis subuh itu ya sudah mulai agak terang-terang dikit gitu ya, tapi masih banyak embun itu sudah pergi ke kebun ini ya teman-teman, lewat depan rumah saya gitu ya. Dan itu bikin saya itu iri sekali teman-teman, bikin saya iri sekali. Jadi untuk teman-teman ya yang masih berdiam diri di rumah saja ya teman-teman ya, saya sarankan teman-teman itu untuk beraktivitas walaupun masih terbatas ya, karena dengan aktivitas itu nanti pemulihan itu terbantu ya teman-teman ya, terbantu insya Allah itu akan lebih cepat membaiknya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita berdiam diri terus di rumah itu malah jadinya nanti sensasi-sensasi itu berdatangan karena kita selalu merasa-rasa apa yang kita rasakan. Jadi ada rasa sedikit kita berpikirnya macam-macam aneh-aneh, takut lagi, cemas lagi, akhirnya itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya intinya teman-teman itu tetap semangat ya, karena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini butuh sekali apa namanya semangat dari diri kita sendiri ya. Kita munculkan semangat dari diri kita dulu ya. Jadi nanti apapun yang disampaikan oleh orang lain ya, walaupun orang lain itu apa namanya belum pernah mengalami seperti ini ya, memang kadang kita itu sulit menerimanya ya, tapi memang mereka tidak salah ketika mereka itu menyemangati kita gitu, ada benernya juga ya. Tapi memang ya untuk orang-orang yang belum terkena gangguan asam lambung dan anxiety ini dengan sensasi yang bermacam-macam ya, bukan hanya di fisik tapi di psikis gitu ya, itu susah mengerti dengan keadaan kita. Jadi kita itulah yang harusnya memunculkan ya, memunculkan semangat dari dalam diri kita ya, untuk kita tetap bisa beraktivitas, tetap kita itu bisa berusaha terus ya, bagaimana caranya. Karena dari diri kita lah kita itu harus mulai ya, bukan dari orang lain. Seberapapun banyak yang disampaikan oleh orang lain, berapapun banyaknya materi-materi yang disampaikan oleh orang lain, tapi kalau kita menjalaninya tidak sungguh-sungguh dan tidak ada semangat, yaitu hasilnya tidak akan maksimal ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi saya sampaikan ya, saya tidak ada motif apa-apa untuk bikin video ini ya. Motif saya adalah saya semoga saja bisa membantu teman-teman ya, untuk bisa terus memotivasi teman-teman ya, supaya teman-teman segera bangkit dari apa namanya gangguan asam lambung dan anxiety ini. Semoga teman-teman itu bisa semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya teman-teman. Karena apa? Saya paham sekali, saya tahu sekali gimana rasanya ya, rindu akan kembali normal lagi ya. Jadi apa yang sedang kita rasakan, ketakutan, kecemasan, takut bepergian, takut suara burung, takut apa namanya kabar duka ya, terus keliengan, sempoyongan, oleng, badan goyang,
terus selekeh didap dan napas pendek, napas ngos-ngosan, aktivitas saja takut jatuh, takut pingsan dan lain-lain, itu pokoknya bermacam-macam pernah saya alami ya teman-teman ya. Kenapa saya selalu sampaikan, selalu saya itu bikin video untuk memotivasi teman-teman ya, walaupun akhir-akhir ini saya jarang video ya dikarenakan saya itu ya ada kegiatan tersendiri ya teman-teman ya, karena ini menyangkut masalah pekerjaan ya dan masalah keluarga ya. Jadi saya mungkin beberapa hari ini itu tidak bikin video ya, tapi saya insya Allah tetap akan bikin video buat teman-teman. Semoga saja ya apa yang saya sampaikan itu bisa membantu teman-teman ya, untuk bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan ini ya. Kenapa saya bilang seperti itu terus yang saya sampaikan ya, karena ini harus diulang-ulang supaya teman-teman itu supaya teman-teman itu bisa menyerap. Artinya teman-teman itu bisa mau sedikit demi sedikit teman-teman itu sadar bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini pemulihannya itu secara bertahap dan butuh telaten ya teman-teman ya. Karena apa? Karena seberapapun banyak yang disampaikan oleh orang lain ya, oleh teman-teman yang mungkin sudah membaik dan sembuh dari gangguan ini ya, berapapun banyaknya ya, kita kadang menyerapnya itu sedikit. Kenapa bisa begitu ya? Karena yang terserap yang lebih banyak adalah berita-berita negatif atau informasi-informasi negatif. Contoh misalkan ketika kita sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, kita itu mendengar kabar duka, kita mendengar kabar orang meninggal, itu kita langsung nyantel, kita langsung masuk ke dalam pikiran kita ya. Padahal banyak sekali informasi-informasi yang positif yang seharusnya bisa nyantel gitu ya dalam pikiran kita, itu bisa terlewatkan karena hanya kabar yang negatif itu ya teman-teman. Jadi jangan samakan ya, ketika ada berita-berita buruk itu jangan sama-samakan dengan kondisi kita ya teman-teman. Bisa saja orang itu mempunyai gangguan lain ya, bukan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, tapi kita sudah ketakutan dulu, kita sudah cemas dulu. Kalau seperti itu terus ya teman-teman, kapan kita mau bangkitnya ya? Kapan teman-teman itu bangkitnya? Kenapa saya selalu sampaikan seperti ini? Karena saya benar-benar ingin sekali ya teman-teman itu segera lepas ya, segera lepas dari belenggu gangguan ini ya, anxiety, psikosomatis ya, asam lambung, GERD ya teman-teman ya, segera lepas dari lingkaran ini ya. Mulailah beraktivitas, cuek saja ya teman-teman ya. Hasil nanti itu urusan nanti. Yang penting teman-teman itu tetap konsisten dalam menjalaninya ya, konsisten dalam menjalaninya ya. Hitungan waktu berapa bulan, berapa minggunya itu menurut saya itu nggak penting. Yang penting konsistennya teman-teman ya, punya pikiran yang positif dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini. Jangan selalunya dipikirnya itu negatif terus ya. Jadi kesiapan teman-teman dalam menghadapi sensasi yang muncul ketika teman-teman itu sudah membaik, ada sensasi muncul lagi, nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Sejauh apa yang pernah saya alami, baik sensasi di fisik maupun di psikis ya teman-teman ya, insya Allah itu aman ya teman-teman. Yang penting teman-teman itu sudah pernah memeriksakan diri ke dokter dan tidak ditemukan gangguan-gangguan lain ya. Kalau teman-teman sudah diperiksa ke dokter dan ada gangguan-gangguan lain ya, ya teman-teman nanti juga akan dikasih solusinya ya teman-teman ya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini, sensasinya kan begitu banyak sekali. Sensasinya itu mirip-mirip dengan penyakit-penyakit berat lainnya ya teman-teman ya. Dan itulah yang mungkin bisa bikin kita itu cemas dan panik ya teman-teman. Tapi insya Allah ya, apa yang teman-teman jalani yang sudah konsisten ya, itu nanti akan membuahkan hasil ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu ya, nanti saya sambung lagi ya, videonya bertahap ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, berhubung memorinya sedikit sekali ya, maklum HP jadul ya teman-teman ya. Tapi insya Allah tak ada berhentinya, saya tetap ingin memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu, salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.